Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi sahabat di channel kesayangan kita ini, Dunia Muslim, channel yang membahas tentang berbagai hal yang menarik seputar agama Islam. Di video kali ini sahabat, kita akan memberikan informasi yang pastinya sangat recommended untuk sahabat semua yang ada di rumah ketahui. Apalagi nih, hampir setiap sholat kita membacakannya, yaitu surah Al-Fatihah. Ternyata sahabat, ada sejumlah manfaat dari surah Al-Fatihah, dan di video kali ini kita akan membahas tentang 4 manfaat Al-Fatihah untuk diri sendiri. Namun nih sahabat, sebelum kami membahas apa saja sih manfaat dari surah Al-Fatihah tersebut, maka kami ingatkan kepada sahabat semua untuk tetap memberikan dukungan kepada channel Dunia Muslim dengan cara like, komen, subscribe, dan juga berbagi di media sosial. Dan semoga saja nih channel kami ini bukan hanya sekedar menjadi tontonan, namun bisa menjadi tuntunan yang baik untuk kita semua. Terima kasih, jazakallah khairan katsiran. Seperti kita ketahui sahabat, apabila surah Al-Fatihah adalah surah pertama dalam Al-Quran, surah ini diturunkan di Mekah sehingga tergolong surah Makkiyah dan terdiri dari 7 ayat. Surah Al-Fatihah merupakan surah yang pertama-tama diturunkan dengan lengkap di antara surah-surah yang ada di dalam Al-Quran. Dan ternyata sahabat, Al-Fatihah banyak sekali manfaat dan faedahnya bagi umat muslim. Apalagi kita ketahui jika setiap sholat nih kita pasti membaca surah Al-Fatihah, dikarenakan masuk dalam rukun kauliyah atau rukun ucapan yang memang harus dibacakan ketika kita sholat. Ada banyak manfaat dari Al-Fatihah untuk diri sendiri sahabat. Selain akan mendapatkan pahala karena membacanya, manfaat tersebut diambil dari keutamaan surat Al-Fatihah sendiri yang memang menurut kami sangat luar biasa. Salah satu manfaat dari menghadiahi surat pembuka dalam Al-Quran untuk diri sendiri ini telah dibuktikan dari hasil penelitian sekelompok cendekiawan muslim yang berasal dari Universitas Sultan Zainal Abidin atau UNISJA di Terengganu, Malaysia. Menurut mereka nih sahabat, dengan mengamalkan surah Al-Fatihah tersebut, maka dapat mengurangi perasaan stres yang sedang membelenggu diri. Sebagai surat awal atau pembuka dari Al-Quran, malahan menjadi surah yang paling banyak dihafalkan mulai dari anak-anak sampai orang tua. Surah Al-Fatihah mengandung berbagai pesan moral yang memerintahkan kepada manusia supaya dapat berbuat baik serta bersujud hanya kepada Allah Ta'ala sebagai sang pencipta. Sehingga surat Al-Fatihah ini bukan hanya sekedar menjadi surah yang wajib dibacakan ketika kita sembahyang sholat yang 5 waktu sahabat, namun juga di dalamnya banyak sekali mengandung unsur-unsur ketauhidan kita kepada Allah. Nah, bagi sahabat semua nih yang penasaran apa saja sih manfaat surah Al-Fatihah untuk diri kita sendiri, maka berikut adalah penjelasannya yang kami rangkum dari berbagai sumber di internet di tahun 2024 versi Dunia Muslim. Yang pertama, sebagai obat, surah Al-Fatihah dikenal sebagai Asy-Syifa atau penyembuh. Nama Asy-Syifa bermakna penawar sahabat. Nama ini ternyata nih diambil dari sebuah hadis yang diriwayatkan di dalam Sunan Ad-Darimi dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri secara marfu. Dikatakan, apabila surah Al-Fatihah sebagai syifa atau penawar atau obat dari segala racun, dan ini diterangkan di dalam kitab yang lain, salah satunya dari kitab Sunan At-Tirmidzi sampai surah Al-Hakim. Selanjutnya yang meriwayatkan hadis tersebut adalah Imam At-Tirmidzi dan Al-Hakim dalam Al-Mustadrak juz 2 halaman 259. Oleh karena itu sahabat, membaca surah Al-Fatihah untuk diri sendiri ternyata bisa digunakan sebagai penawar atau obat. Misalnya saja menjauhkan diri dari penyakit hati serta meringankan berbagai aktivitas yang nantinya akan dilakukan. Malahan nih sahabat, kepercayaan warga Nahdlatul Ulama, ketika kalian membacakan surah Al-Fatihah sebanyak 7 kali lalu ditiupkan ke dalam air mengambil berkah atas izin Allah, maka penyakit apapun bisa disembuhkan. Atau bisa seperti ketika kalian meminum obat sahabat, maka bacakan surah Al-Fatihah 3 kali lalu tiupkan ke obat lalu kalian minumkan, insya Allah sembuh biidznillah. Selanjutnya nomor 2, alat ruqyah diri. Tahukah kalian sahabat, apabila surah Al-Fatihah menjadi salah satu surah yang sering dibacakan ketika melakukan ruqyah, tapi di sini ruqyah syar'iyah ya. Selain
Selain itu, Al-Fatihah juga pernah digunakan oleh sahabat Rasulullah untuk meruqyah seseorang yang tersengat kala jengking. Ketika para sahabat menceritakan kisah tersebut kepada Nabi Muhammad SAW, beliau pun bersabda, "Tahukah engkau bahwa Al-Fatihah itu adalah ruqyah?" Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, muttafaqun alaih, dari Abu Sa'id Al-Khudri. Dari hadis tersebut sahabat, surah Al-Fatihah dapat digunakan sebagai ruqyah diri, dan sebelum menghadiahkan surat Al-Fatihah bagi sendiri juga harus dengan niatan baik agar terhindar dari berbagai penyakit. Terutama surah Al-Fatihah ini bisa dijadikan sebagai tameng untuk kita terhindar dari godaan jin. Selanjutnya nomor 3, menjauhkan diri dari perlakuan buruk. Surat Al-Fatihah tersebut maka akan menjadi obat yang sangat mujarab bagi kesehatan mental manusia dan dapat mencegah seseorang melakukan atau diperlakukan secara buruk, seperti yang tertulis di dalam surah Al-Ankabut ayat 45 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wa lidzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Yang artinya, bacalah kitab Al-Qur'an yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah mengingat Allah, yaitu sholat, itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Surah Al-Ankabut ayat 45. Nah, selanjutnya yang terakhir sahabat, dari 4 manfaat surah Al-Fatihah untuk diri sendiri, yaitu di urutan nomor 4, memudahkan segala hajat. Seorang tabi'in pertengahan, yaitu Atha bin Al-Yasar berkata, "Jika engkau mempunyai kebutuhan, maka bacalah surah Al-Fatihah sampai selesai, maka kebutuhanmu akan terpenuhi. Maka ini adalah untuk hambaku, bagi hambaku apapun yang dia minta." Nah, ternyata sahabat, ketika kalian mempunyai hajat nih, seperti kalian sedang saat ini mengumpulkan uang membangun rumah, maka rajinlah membaca surat Al-Fatihah di luar sholat. Kalian bisa mendawamkan sahabat. Malah ada lagi, ketika kalian membaca surah Al-Fatihah berapa puluh kali, berapa ratus kali, ditambahkan dengan sholawat nariyah yang memang menjadi pendingin bagi kepala kita, sehingga kita lebih fokus terhadap tujuan kita, yaitu membangun rumah. Atau kalian yang lagi mau ujian, maka dawamkan surah Al-Fatihah ini, insya Allah bisa menjadi alat atau menjadi pelantara kita menjadi cerdas. Wallahu a'lam. Nah, itulah penjelasan kami sahabat tentang 4 manfaat surah Al-Fatihah untuk diri sendiri. Semoga bisa menjadi referensi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.